alhamdulillah kita udah kedatangan siapa nih beliau ini. Iya, pokoknya kepala sekolah ya. Ibu kepala sekolah yang tidak asing lagi di dunia pendidikan, Neng ya. Nah, ya tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat saya, buat siapa ini? Ya. Alhamdulillah Neng dengan kesibukannya, dengan berbagai kegiatannya masih bisa mampir ke sini di Women Inside kali ini. Alhamdulillah Ibu, selamat datang di Women Inside. Ibu Suprapti betul Ibu ya. Panggilnya apa Ibu? Bu Prapti. Bu Prapti. Luar biasa. Selamat datang juga. Udah ya tadi ya. Alhamdulillah. Terus kita mau bahas ngobrol-ngobrol masalah apa sih kalau Ya, sama Ibu Suprapti sebetulnya kan beliau ini kan memang karena basicnya adalah dari pendidikan Iya, ya. betul. Agak bingung Bu kalau saya ngomong. Tapi enggak, kita sisi lain Ibu Suprapti selain di di pendidikan juga beliau adalah sebagai seorang dulunya adalah pengajar ya Bu ya. Nah terus mungkin di sisi lain dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga juga mungkin ya Bu. Kita pengen tahu ya. Aduh, pengen tahu banget Kepo, gitu. Kepo. Enggak apa-apa Ibu kepo. Ya mudah-mudahan kan bisa jadi inspirasi di luar sana bagi para woman. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada tim ya yang telah mengundang saya ke sini ya. Di sela-sela kesibukan seharusnya ada rapat sebenarnya saya. Aduh luar biasa Ibu, maaf banget jadi mengganggu. Tapi karena ini yang mengundangnya adalah orang spesial, jadi saya spesialkan juga waktu saya. Tepuk tangan dong. Ya saya kesini tentu saja untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh mbak-mbak yang cantik ini. Aduh, kita bingung bertanya ya, nanti sesat di jalan. Ya nggak apa-apa. Bagaimana sih Bu perjalanan Ibu berkarir ya ketika Ibu saya tahu gitu ya Neng, nggak kepo. Tahu ya profilnya Ibu ya, backgroundnya Ibu seperti apa ya? betul berawal dari sebagai pengajar ya mungkin di SD Gentra Sekdas yang Sebelumnya saya kenalan di sana Ibu ya. sekarang menjabat Sekarang sebagai di kepala kepala sekolah. Oke. Dulu pertama kali diangkat itu tadinya honorer dulu. Iya. Honorer di SD Babakan Tarogong dengan di SD Alkata 2. Itu Iya, tahun iya. berapa Ibu? Itu tahun 97-an. Saya baru lahir. Diangkat tahun 95 mungkin ya. Tahun 96 diangkat jadi PNS. Saya tadi SD Negeri Astana Anyar. Oh iya. Astana Anyar. Astana Anyar. Astana Anyar. Astana Anyar itu diangkat menjadi PNS di Ya, sana. Ya. Berarti sudah 25 tahun ya sekarang mengabdi di bidang pendidikan ini Ibu ya. Sudah di beberapa SD. Dari Astana Anyar pindah ke SD Gentra Sekdas. Nah di SD Gentra Sekdas ini kemudian saya dipromosikan, diangkat menjadi kepala sekolah di SD Negeri 073 Pajagalan. Pajagalan. Tahun 2017 ya. Ya. Di sana kurang lebih 3 tahun karena ada mutasi. Di Memang lingkungan. sistemnya seperti itu Ya, kalau kepala sekolah itu seperti itu. Iya. Rolling. Ya, ada rollingnya. Kemudian sekarang saya terakhir bertugas di SD Negeri 251 Jamika, Kecamatan Bejong Kaler. Sudah berapa lama? Baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Baru Baru total menjadi kepala sekolah itu 4 Dari 4 tahun. 4 tahun berarti dari honorer ke PNS dan akhirnya menjadi kepala sekolah begitu. Wah keren banget ya perjuangan Ibu. Nah ada suka dukanya Bu dulu ketika Ibu sebagai honorer nih Bu. Wah banyak sekali ya. Walaupun saya hanya 2 tahun menjadi honorer, tetapi banyak sekali saya menimba ilmu di sana ya. Waktu itu karena saya masih single, jadi pagi-pagi langsung sekaligus mengajar di 2 sekolah. Di SD Alpatah, kemudian siangnya ke SD Babakan Tarogong. Pulang-pulang sore. Nggak deblok Neng. Ada blok ya. Tahu nggak ada blok? Jadi iya kalau job mah ada 2 job gitu ya. Iya. Ya betul banget. Bahasa kesenian. Saya pulang dulu berarti. Aduh. Keren banget ya Ibu. Karena saya masih single, sehingga mencari kesibukan. Iya, namun iya. kesibukannya itu yang positif Bermanfaat. dan Iya. bermanfaat untuk pribadi dan untuk orang banyak, Ah, gitu ya. oke. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mengajar di 2 SD ini. Alhamdulillah hanya 2 tahun saya mengajar sebagai honorer. Honorer. Kalau orang lain itu kan banyak yang Ya, di atas betul. saya itu banyak yang belum diangkat waktu itu ya. Iya. Nah, ketika saya menerima SK dari pemerintah, alhamdulillah dapatnya yang dekat lagi Iya. di SD Negeri Astana Anyar. Itu sebagai guru mata sebagai pelajaran guru, spesifik atau guru kelas. Guru kelas ya. Berarti Berarti mengajar semua mata ya, pelajaran, semua mata harus pelajaran. menguasai semua mata Ya, pelajaran. emang di SD itu pada umumnya
tidak ada guru mata pelajaran. Oh, nggak ada yang satu-satu gitu, harus Nggak. betul-betul harus Harus menguasai semua seluruh. pelajaran dikuasai kecuali PAI. PAI itu pendidikan Iya. agama Islam, Iya. kemudian guru olahraga. Gitu. Matematika pun berarti tidak Ya, ada yang spesifik. nggak ada, harus itu Ya, harus. jadi ketika ibu menjadi guru kelas ya, guru kelas. saya lihatnya ke sini nih, guru Puasa. Ya, karena lagi puasa jadi lihat gelas. Guru kelas. Guru kelas, Pak Budi. Beliau harus bisa mengajarkan berbagai mata Iya. pelajaran, bahkan kesenian juga ya Bu ya. Iya, betul. Ibu menari, menyanyi gitu Ya, kan, semuanya betul. dipelajari gitu. Jadi multi talentan. Harus itu. Betul. Harus seperti itu kalau yang ingin menjadi guru di sekolah dasar, karena tidak ada khusus bidang studi yang dibidangi oleh seorang guru. Beda dengan di SMP atau di SMA. Ya, Ya. udah mulai Bidang spesifik studi ya. Mengapa? Karena di SD itu kan anak-anak itu masih di bawah bimbingan orang tua. Iya. Sehingga ketika mereka ke sekolah itu betul-betul harus si guru itu berperanan seperti orang tua. Ya, iya Seperti betul. itu. Karena namanya juga sekolah dasar Sekolah kan. dasar gitu namanya kan. juga. Iya. Jadi oleh karena itu ya itu kembali lagi guru SD itu harus menguasai semua bidang ilmu. Nah, itu. Tepuk tangan Betul. dong. Catat ya, betul. Ilmu hitam. Harus menguasai berbagai ilmu, ya Iya, betul. iya, semua bidang. Ya karena memang dasar ya, tapi Super, untuk super, betul ya. harus super. Iya. Karena kita biasanya yang paling terkenang itu adalah guru SD, gitu sampai dari bawah sampai atas tahu gitu yang namanya guru SD itu seperti apa. Nah, bagi perjalanan ibu sendiri ya sangat cepat gitu dari honorer ke PNS bahkan kepala sekolah, mungkin ya itu ada prestasi mungkin ya dari yang ibu yang ibu lakukan, nah ibu prestasi apa gitu sehingga pemerintah Secepat itu gitu ya. memutuskan untuk inilah jadi ya karena teman-teman saya ibu banyak yang honorer sampai 2 tahun 5 tahun bahkan Pak Budi juga mungkin lagi masih honorer sampai sekarang 17 tahun. Bapak berarti nggak punya visi dan misi. Kalau saya pernah ngajar lulus honorer karena nggak diangkat-angkat saya keluar. Dia tahan. Itu salah satunya kiatnya apa itu? Oh iya, Itu mungkin biar perjalanan karir saya mungkin diawali dari ketika waktu itu saya pendidikan guru ya. Dulu itu kan ada SPG, sekolah Ya, pendidikan ya, guru. sekolah Ya, ya. Nah, saya itu termasuk angkatan terakhir. Karena waktu itu SPG itu ditutup. Oh, udah nggak ada, Udah nggak ada lagi. Tahun sekian itu terakhir, Ya. lalu kemudian udah ditiadakan. Iya, Kenapa iya. SPG ditutup? Karena dinilai oleh pemerintah bahwa yang lulusan SPG itu belum layak menjadi seorang guru. Guru. Karena kan usianya pasti 18 tahunan Iya. ya. Iya, iya. Jadi guru jadi Tingkat belum layak. pematangannya gitu Iya, ya. iya. mungkin secara- Nah, setelah itu saya itu SPG terakhir. Angkatan terakhir. Ya, tapi tidak bisa diangkat menjadi guru. Mengapa? Dulu. Harus melanjutkan ke IKIP. Iya, Sekarang iya, UPI dulu iya. IKIP D2. Jadi kalau ingin diangkat harus minimal diploma 2 baru boleh diangkat. Nah, waktu itu sudah diumumkan oleh pemerintah. Saya masih ingat dalam benak saya, satu sekolah itu saya kebetulan di SPG Swadaya waktu itu ya. Seluruh sekolah itu ikut seleksi. Nah, itu yang susahnya itu karena kita bersaing dengan sekolah negeri dengan Iya, iya. yang lulusan SMA juga. Seleksi itu berupa tes apa itu? UMPTN kayak Oh. gitu. Masuk ke UPI gitu. Iya, masuk ke Oh, UPI. ya. Universitas padahal IKIP. Hmm. Ya UPI kan dulunya Ya, IKIP kan. Ya betul. Karena itu negeri sehingga seleksinya sangat ketat juga ya. Nah, di antara teman-teman satu sekolah itu cuma saya aja yang lulus waktu itu. Tuh kan makanya. Pak Budi juga waktu itu ya, satu kelas Pak Budi aja yang nggak lulus. Kalau Pak Budi bukan SPG, SGO. Sekarang aku lulus nggak ya? Kalau ya? Ada. Ada ya dulu ya? Guru olahraga. Oh, olahraga Guru kan. ya. Saya guru agama. SAG itu. Nah, dari situ dimulai mungkin jadi saya itu perjalanan karir saya itu sesuai dengan usia aja ya. Nah, justru dari situ teh kemudian saya lulus dari UPI 2 tahun. Nah, menunggu 2 tahun itu untuk honorer tadi, untuk Ya. menjadi honorer itu. Jadi Iya, iya. setelah keluar dari UPI IKIP, itu ya. langsung IKIP itu langsung jadi tenaga honorer di Ya, SD. di SD. Langsung. Ya, langsung. Karena saya nggak mau membuang waktu, Luar saya biasa. hitung-hitung pengalaman aja. Pengalamannya. Nah, itu. Karena Bahasa Indonesia. kebayang nggak oleh anda yang cantik ini, yang lulusan SMA, Iya. kemudian disuruh ngajar Betul. dengan anak-anak.
menghadapi. Kan berarti belum ini ya, belum Iya. matang. belum punya anak juga belum Nah, gitu secara betul. mental juga Iya, kita betul. Karena kalau di Sama, UPI juga sama. ada jurusan ini kan, ada PGSD, ada Iya. PG PGTK apa, ada. PGTK, iya jadi lebih menjurusnya ke sana kan gitu. Ya Jadi, itu ya. saya memutuskan untuk menjadi tenaga honorer dulu, tapi alhamdulillah kan 2 tahun, hanya 2 tahun, karena orang lain itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun itu. Iya. Iya, Menjadi honorer itu menjadi belum honorer. diangkat. Nah, saya alhamdulillah hanya 2 tahun kemudian diangkat menjadi guru. Nah, dari situ mungkin awal saya. Nah, disitulah saya mulai bertekad gitu ya, bahwa saya ini harus menjadi seorang guru yang betul-betul menjadi guru idola buat anak-anak. Nah, dan sudah terbukti loh sekarang ibu ini sebagai idola di anak-anaknya. Iya. Neng, Yang anak-anaknya apa anak-anaknya? anak-anak siswanya, Neng, Oh, TikToker Neng, Ya. lihat followersnya, wah Oh, ya keren ampun, banget. kalah dong. Iya, dong, makanya saya malu ngundangnya. Jadi memang harus ketika kita berhadapan dengan generasi milenial kita juga harus masuk ke Iya, dunia betul, itu ya, iya. benar. Dan harus mengikuti apa nih perkembangan sekarang itu, aplikasi-aplikasi apa sih sekarang itu. Nah, kita harus terjun, harus tahu. Betul. Iya, Nah, supaya ngomong-ngomong pendekatannya juga- aplikasi Iya, betul. juga Neng kan sekarang ini Ibu dalam dunia pendidikan memang lagi kisruh ya. Artinya dalam artian begini. Sistem Biasanya Ibu pembelajaran. mengajar dengan tatap Tatap muka. muka. Karena memang lagi sekarang masa pandemi ini kan berarti harus ada Iya, daring ya Bu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin apa yang Ibu bisa sampaikan di situ? Mudah-mudahan aja, sebelumnya berharap saya mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Ya. Betul. Betul. Biasanya yang guru-guru nggak aminin biasanya. Ya, saya juga bukan guru ya, amin, Amin aja, karena saya Ada sudah pusing. dampaknya ke semua gitu. Udah pusing anak pengen sekolah. Karena dampaknya sangat terasa sekali, bukan hanya di bidang pendidikan tapi di seluruh kalangan itu lini. pasti. Betul, ya. betul. Nah, yang paling terdampak yaitu dalam dunia pendidikan. Iya, iya. Sampai sekolah tutup ya. Betul. Betul kan? Nah, sampai guru itu dampak dari pandemi ini, guru itu sudah hampir 2 tahun berjalan ini, siswa dan guru itu tidak saling mengenal Betul. Iya. secara langsung. Iya, iya. Mereka hanya bertemu tetap daring ya, melalui video call, melalui Zoom ya, mungkin Iya, iya. seperti Aku itu. SMP ya udah mau naik Ya. kelas 2, sekarang belum pernah ketemu. Belum ya ketemu, sama apalagi belum bermain sama teman-temannya. Betul. Jadi mereka apalagi kelas 1 yang baru ya, Nah, ini itu. yang paling kasihan dasar itu, gitu Iya. kan yang memang harus adaptasi. Iya, Eh, dari segala TK sesuatunya. ya, dari pra SD ke SD. Berarti kan mereka belum total ya, Iya, belum mengenal bagaimana sih lingkungan SD itu, bagaimana teman-teman SD itu, bagaimana Betul. Itu guru itu. cara mengatasi persoalan-persoalan supaya si anak-anak yang terdidik juga tidak merasakan Iya, merasakan kayak aduh aneh kok sekolah tuh kayak gini apa sih, berarti itu Iya. PR besar dong bagi seorang tenaga pengajar. Bapak saya ini Ya buat menguatkan kepercayaan dirinya bahwa saya itu anak sekolah gitu kan, maksudnya itu gitu. Ya, yang pertama itu terus-menerus kita bersosialisasi tentang pengajaran daring ini kepada orang tua maupun kepada siswa melalui Zoom Meet Iya. gitu. Kemudian selain itu pada awal tahun ajaran baru itu kita ada namanya istilahnya MPLS, MPLS. masa pengenalan lingkungan sekolah tapi melalui virtual. Oh. Jadi dibuat videonya. Iya, Jadi iya, bagus. diperkenalkan. Jadi ada Ya lingkungan itu naik. Ya. lingkungan. ada solusi ya kalau dulu Iya. mah anak-anak ke sekolah datang, nah ini ruang UKS, Iya. ruang kantor, Nah, ini itu. kantin. Kalau sekarang kan, tapi tetap kadang bingung juga si anak. WC-nya sebelah mana ya, toiletnya ya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada solusi yang terbaik kan gitu ya Sama untuk gurunya pengenalan. semua diperkenalkan, ini guru kelas 1 sampai semuanya diperkenalkan. Iya. Kemudian program-program juga nanti ada ekskul ini, ekskul ini. Nah, termasuk ekskul juga ini kan saya punya program untuk ekskul itu ya. Pasti Abu Lala tahu lah kalau saya itu seneng ya kalau sering berhubungan dengan hal lomba-lomba ya. Betul, betul. Terutama kesenian. Iya, iya. Nah, sudah punya program saya itu sebenarnya untuk bidang kesenian itu. Iya, Mbak. Apa, Bu, programnya barangkali? Programnya itu saya ingin ada teater seperti halnya waktu di Pejagalan di SD saya dulu. Oh, ada iya. ekskul teater. Iya. Mungkin kalau di SD belum ada, di SD Iya. yang lain. Iya, belum Tapi ada. saya kemarin itu ada di SD Pejagalan. Di SD sebelumnya itu ada. Iya. Setelah itu beberapa kegiatan diantaranya ada modeling juga. Oh, Ada modeling di SD Pejagalan itu. keren. Iya. Gurunya ibu, gurunya ibu bukan? Gurunya saya sama Wah, tapi keren. bisa dilakukan di momen pandemi ini sebenarnya. Nah, untuk
saat ini itu dilarang justru oleh pemerintah dilarang. Ya karena berbicara dengan kurikulum juga ya, karena gini, kalau dulu kan berbicara kurikulum 2018, kurikulum 2013. Kalau sekarang Bu, kurikulum berapa di saat pandemi ini? Apakah harus ada kurikulum yang memang adaptasi atau dibuat langsung gitu kan, berpisah dengan kurikulum yang dulu? Ya, masih kurikulum 2013 hanya dimodifikasi ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pada saat. Iya betul. Berarti kan sekarang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita mengalami kesulitan mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan akademis lah ya. Iya iya. Di samping memang untuk anak-anak SD ini terlebih lagi ya, karena SD itu dasar pendidikan anak kan. Selain pendidikan akademis, apa sih yang perlu ditumbuhkan di si anak-anak itu Sekarang ya. Apalagi kondisi dari dulu juga sih memang begitu, apalagi dengan kondisi yang sekarang Iya, ya. Betul. Yang paling ditekankan atau yang paling diprioritaskan pada saat ini itu adalah pendidikan karakter. Dengan cara apa tuh biasanya? Dengan cara biasanya itu sekolah mempunyai beberapa program pembiasaan. Yang pertama adalah pembiasaan berdoa sebelum belajar, kemudian bersapa dengan ibu dan bapak guru ketika sebelum mulai pelajaran. Terus ada lagi pembiasaan pada hari-hari tertentu itu harus anak-anak itu harus membantu orang tua di rumah. Iya, itu. Apa ya namanya? Iya, pembiasaan, karena anak saya juga gitu Bu. Tapi kalau mereka hanya ngebantu buat di video doang. Nah kadang gitu, tapi nggak apa-apa Neng, buat nilai Neng. Ada tugas di sekolah apa? Betul. Birrul walidain, membantu orang tua. Betul. Apa Neng? Birrul walidain. Ada depat minal iman, kebersihan itu. Oh, iya. Iya, terus gitu Ya, ya, betul. itu salah satu Ya, upaya satu untuk upaya membangun Ya membangun karakter Siswa, anak, ya. betul. Karena dengan begitu kan ada tanggung jawab. Si Betul, anak itu kan tidak dibiarkan untuk bermain, tapi dibiarkan untuk diberikan tugas untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh ibu guru walaupun daring. Karena gitu, Bu, memang mau tidak mau Ibu, betul nggak ini? Betul. Saya kan punya anak ya. Kalau misalnya saya yang minta tolong atau saya yang suruh emang agak lebih sulit dibanding ketika gurunya yang kasih tugas, gurunya kasih tahu, ya bukan pemerintah sih ya, nggak ngasih PR lah ya. Ya, ngasih PR. Kalau betul nggak itu? Ibu sendiri punya anak? Saya punya, alhamdulillah saya anak 5. Wes, Sama, saingan. saya mau 6 Bu. Kita saingan dari dulu ya Iya, emang. kita saingan dari dulu, suka janjian kalau mau bikin. Iya betul. Nah, anak yang 5 ini ada yang keajar sama ibu ketika SD. Kebetulan anak kesatu kan tidak full ikut dengan ayahnya karena ayahnya juga seorang guru ya. Sekarang lepas sekolah di SD 239 Cigondewa. Anak nomor 2 anak pernah ikut dengan saya. Tetapi ya itu kendalanya, saya kan masih ada anak yang di bawah. Jadi ayahnya anak-anak kasihan, akhirnya diboyong aja ke sekolah ayahnya. Nah, anak yang ketiga dan keempat ikut saya. Tapi ayahnya kasihan juga, ingin membebaskan ibunya mungkin ya. Karena saya emang dulu aktif, suka menjadi fasilitator. Kepala sekolah saya dulu seorang narasumber dulu itu ya. Jadi saya suka menjadi fasilitator dulu itu. Sehingga suka pulang sore atau bahkan malam. Iya. Nah, akhirnya anak-anak ini ikut sekolah ke ayahnya. Saya sendiri ya sendiri aja gitu. Lebih fokus mengajar anak-anak orang. Ya betul. Berarti tapi Ibu menyadari nggak bahwa sebetulnya memang mengajar anak sendiri itu lebih Ya betul sekali. Iya, lebih sulit lah. Iya, gitu betul. Saya bisa nggak berani bilang lebih sulit sih, lebih apa ya, itu lebih luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Neng itu betul ya, bahwa anak itu lebih mendengarkan gurunya ketimbang mama atau Iya, bapaknya. betul. Betul kan? Ya itu mengapa? Ya karena anak-anak SD itu yang lebih manut kepada dan lebih percaya kepada gurunya di sekolah seperti itu ya. Kemudian mengapa anak-anak itu anak-anak SD itu senantiasa menurut kepada gurunya di sekolah? Iya. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak bisa, Bu. Kenapa ya? Karena kita tidak, mungkin cara menyampaikan kadang-kadang kalau kita punya kedekatan emosional, Betul. Nah, kalau digenggerkan gitu kasarnya, kamu bukan gitu, itu kan ada sakit hati. Iya, Tapi iya. mungkin kalau guru karena orang lain juga tidak ada kedekatan emosional dan mungkin cara menyampaikannya juga beda. Iya. Betul. Apa itu, Bu? Itu. Ya salah satunya itu secara keprofesian itu ya, seorang guru itu harus memahami karakteristik seorang peserta didik.
Jadi istilahnya sekarang peserta PR didik. terbesar seorang Iya, seorang guru. Jadi nggak cuma ngajarin soal ini pelajaran ini ya, ini Iya, ya, iya. gitu. Makanya Belajar. tugas terbesar seorang guru Iya, sekarang harus itu harus tahu gitu ya karakteristik peserta didik itu seperti apa, kemudian latar belakangnya orang tuanya bagaimana, Iya, itu iya. harus betul-betul diketahui oleh seorang guru. Jadi tidak Bayang dong kita aja yang katakan ibu ya 5, Ambu Lala 5 5 ya, saya 2 aja memahami karakteristik anak yang Berbeda-beda. 2 gitu loh. Sulit. Berbeda, ya. Iya, berapa Bang? 5 bukan satu udah. kelas. kadang 30, kadang 40 ya. di rumah 5, Iya, betul. di sekolah 40, belum di pekerjaan ibu sebagai kepala sekolah dan Guru. suami ibu juga guru. Saya jadi bingung ibu, bagaimana sih ibu sekeren itu ya, Nah, sekuat itu kan ya, berarti kan apa ya? menjadi inspirasi bagi para woman yang ada di dunia sana nih. Saya juga terinspirasi. Antara dan keluarga ini 40 terbang. mandiinnya gimana Bu? 40. Berarti kan ini kan berarti ada splitting time, pembagian waktu dan tanggung jawab Betul, ya. antara anak sendiri, anak didik, guru dan suami. Betul. Berarti antara karir dan rumah tangga. Nah, ini merupakan itu Luar biasa gimana? banget. Belum kegiatan-kegiatan di luar Yang juga lain, ya, bersama betul. teman-teman juga, mungkin ya sahabat ibu sendiri. Ya, Saya betul. ngelihat di sosmednya juga, wah keren banget ini. Ya. Makanya saya cari tahu nih Bu Prapti nih, akhirnya ketemu di sini ya Neng. Iya, Alhamdulillah. betul ya. Kebetulan saya itu termasuk orang yang tidak mau berdiam diri. Saya ketika saya bekerja sebagai seorang kepala sekolah, tapi saya harus punya di luar itu, karena ini kepala sekolah itu tugas yang sangat berat ya. Jadi saya harus selalu Berinovasi. Ya, jadi harus selalu Improvisasi. ya. Nah, itu dibutuhkan suatu improvisasi, sehingga saya mencari kegiatan di luar. Tapi Ya, ini suami. oh bukan. Oh, bukan. Sahabat saya. Nah, itu Sahabat saya. ya karena saking banyak sahabatnya sampai diantar kemana-mana juga sahabatnya ya. Suami ya. tidak berkeberatan dengan ini semua. Tidak, justru sangat mengerti sekali. Karena mungkin basicnya sama-sama guru. Ya, Ya, sama-sama nah itu guru justru makanya jadi sama. beliau lah yang mendukung dan mendorong saya untuk jadi seorang kepala sekolah, itu beliau. Ya. Waktu Satu lagi ada- Neng yang membuat Neng juga kaget ya, saya juga mungkin ibu juga kaget kenapa si Ambu tahu. Jadi ibu ini ya ketika di dunia pendidikan ini adalah salah satu pelopor yang memang disebut adalah provokator Neng. Tapi provokator dalam hal yang baik-baik yang positif. Provokator. Nah, salah satunya ketika ada statement mengatakan bahwa dinas Statement. pendidikan apa? Statement. Nah itu ya 5.000 kenceng. Statement mengatakan kalau ibu ini misalkan EPL 2 ESN kemarin ada yang kesannya mendadak begitu ya Bu. Oh, iya, betul. Nah saya lihat di sosmed. Jadi ada lomba nih, ada lomba festival, lomba tari ya Bu ya, Iya. untuk tingkat nasional. Kita itu diberikan waktu yang memang sangat mendadak. Sedangkan kan untuk proses kesenian itu istilahnya harus ada proses, proses. tidak waktu langsung syuting langsung diupload gitu. Nah kemarin salah satunya ibu apa tadi? Statement. Nah itu sangat membangun dan memotivasi guru-guru yang lain untuk berbicara gitu Neng kemarin ya, makanya saya bilang provokator. Memang betul. Gimana? Jadi untuk suatu kemajuan ya, itu Betul. saya berani lah. Nah itu Kebenaran dan kemajuan itu berani saya untuk dalam hal ini ya. Memang kemarin itu lomba sekarang juga masih ada. Iya, masih lomba ada itu, katanya, ya, iya. secara virtual. Ya, cuman itu betul dadakan. Kalau sama dadak enak ya. Iya. Nah kalau kalau lomba dadakan dadak, mah ya nggak iya mungkin itu ya. kan seperti saya kemarin itu tidak mengirimkan, mengapa? Ya karena langsung tingkat kota. Ya Berarti kan dilihat oleh banyak orang ya. betul. Ya, Ini mas Bandung lah. Iya. Nah ini berarti tidak boleh lah membuat malu nama Instansi. sekolah. Nama sekolah Iya, ya. betul. Berarti kan harus ada proses dulu kan, harus ada, apalagi kan virtual ini anak-anak nggak tahu. Kita kan kalau latihan biasanya ngumpul cabut Ya, yang betul. bagus. Kalau begini kan bingung ya Bu ya untuk Iya. mencari anak aja kan. Sehingga akhirnya saya dengan Dewan Guru itu berembuk dengan tim ya, karena ada timnya di saya itu ya, tim untuk lomba. Akhirnya kita berembuk untuk lomba-lomba yang kira-kira tidak mumpuni untuk ditampilkan. Tidak Ya udah. Ya, berarti yang simpel-simpel aja tapi Nah, tetap mengikuti nah, program betul. dari Dinas Pendidikan Nah, itu. betul. Ya, barangkali itu mungkin yang memang ada banyak hal yang memang harus di sisi Gali lain ya. dari Ibu Prapti, apalagi yang memang dari prestasinya juga kan Tapi ini sudah. saya sebenarnya masih punya pertanyaan, masih boleh nanya nggak? Boleh. Ya, boleh. Kan ini Bu, kita kan sudah menjalani ini balik lagi ke daring ya. Karena saya juga sebagai ibu di rumah yang tidak mengawasi secara langsung sih. Anak-anak kan mau nggak mau kan secara
apa ya, euforianya sudah hilang nih sekolah. Ya. Kan nanti gimana sih, sulit lagi membiasakan lagi ketika kedepannya harus memulai lagi yang bertatap muka. Ada kiat khusus nggak, ada cara nggak gitu loh, gimana sih programnya gitu untuk mempersiapkan mental anak-anak dan orang tua juga Betul, sih betul. untuk menghadapi nanti ketika anak-anak harus kembali ke sekolah. Ini boleh disonding ke banyak karena ibu-ibu yang mengalami. Ya, seperti ini saya, ibu-ibu ya. juga yang mau di sini ya. Ibu, Oh iya. pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih loh. Naik 100 nilainya nih. Naik 100 naik honor naik. Ya karena sekarang itu sedang dibahas ya, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat kota sekarang itu ya. Karena sekarang kita akan mempersiapkan PTM. Apa PTM itu? Pembelajaran tatap muka. Insya Allah sekitar bulan Juli itu kalau situasinya itu kondusif ya, Juli sekarang. ya itu akan diadakan tatap muka Tatap atau muka. PTM, pembelajaran tatap muka. Nah PTM ini nanti sekarang itu kan seluruh sekolah baik negeri maupun swasta itu sedang mempersiapkan PTM ini. Nah salah satunya diantaranya kita harus mempersiapkan prokes ya, Iya. protokol kesehatan itu semua Betul, yang harus Iya, sesuai. ya. Kemudian programnya juga kurikulumnya itu juga sama harus disesuaikan lagi, yaitu kurikulum tatap muka itu disiapkan lagi. Terlebih lagi untuk mentalnya itu. Nah, Iya, betul. Karena ini yang paling kalau bisa dibilang kena sih Iya. sebenarnya semuanya. Betul. Iya. Nah, dalam hal ini ya untuk makanya tadi dibiasakan kalau di saya itu ada pembiasaan juga, misalnya untuk hari Senin itu anak-anak itu kan apalagi kelas 1-nya belum tahu harus pakai baju apa. Nah, oleh orang tua sama guru-guru kelasnya itu diperkenalkan hari Senin itu harus pakai baju ini, hari Selasa ini dan Itu dari sesederhana. Nah, ada yang menarik loh ketika ngebahas hari Senin biasanya kan upacara bendera nih. Ya, Nah, itu sekarang saya baru mau nanya loh. kalau daring seperti ini gimana upacara benderanya, Bu? Kadang lucu ya gitu di sosmed ada yang lagi gini ngormat nggak tahu bener nggak tahu enggak gitu. Betul. Kalau di SD saya itu tidak ada pencitraan, iya, tidak iya, ada kebohongan, iya, ya. iya, Jadi iya, tidak iya, ada. iya, Oh, berarti ya. memang tidak ada sesuai Berdiri. dikondisikan lah Nah, berarti ya. kondisional aja. Jadi pembiasaannya itu kan itu termasuk pembiasaan juga. Jadi pembiasaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Iya. Berarti nanti pun ketika PTM itu apa tadi PTM yang PTM. itu akan diadakan lagi Ya. adaptasi untuk upacara Ya. bendera juga karena harus kelas Iya 1 betul. ya. Kan nanti ada ini dulu sebelum PTM dilaksanakan ada yang namanya uji coba. Uji coba. Oh iya, pasti nggak semerta-merta langsung berat gitu langsung masuk, pasti Betul. ada ya. Ada Mungkin uji coba. berkala ya. Iya, jadi Sesi bertahap. apa sebenarnya. Ya gitu banyak yang memang harus dipertanyakan di kuak dari sisi seorang ibu dari kepala sekolah yang sangat berprestasi tapi woman saya juga bingung nih dengan waktunya yang memang singkat ini tapi alhamdulillah kita sudah terjawab bahwa sekolah itu akan dimulai TPM. PTM. Kalau saya biasanya TTM. Ah, iya. Nah, jadi apa Bu? Tapi- PTM. PTM. PTM yaitu bulan Juli insya Bulan Juli, insya Allah. Mudah-mudahan ada yang terbaik ya Bu ya. Iya. Karena Iya. kasihan buat kita Iya. juga ya. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya, sama-sama. Neng. Pokoknya nanti kita di luar sana kita bincang-bincang Oke, lagi ya, Mas. Iya. Terima kasih Bu Suprapti Sama-sama. sudah menyempatkan diri menyempatkan diri Menyempatkan menyisihkan waktu dan segala macamnya karena ada rapat khusus juga sekarang. Iya. Terima kasih. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk apa ya ini berbincang-bincang karena dengan Kondisi. topik yang memang saya sukai. luar biasa boleh Iya.